Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini saya Rahmadian NIM 1146138 dari Prodi Pendidikan Sejarah kelompok 10 kelas Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Nah, dalam hal ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Supervisi Pendidikan. Di mana pendahuluan atau latar belakang dari artikel ini, supervisi pendidikan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ialah melalui proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya yaitu untuk metode penulisan atau metode penelitian dalam artikel ini ialah referensi atau studi pustaka. Selanjutnya masuk ke poin kajian teori dan pembahasan di mana pengertian supervisi pendidikan. Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Itu adalah pengertian dari Purwanto dalam karyanya pada tahun 2000. Supervisi merupakan proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengkoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Supervisi merupakan usaha memberi pelayanan agar guru menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas mendidik peserta didik. Selanjutnya yakni konsep dasar dari supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu pengajar dan belajar pada khususnya. Pengawasan bersifatnya lebih human manusiawi. Kegiatan supervisi bukan mencari-cari kesalahan, tetapi lebih banyak mengandung unsur pembinaan agar kondisi pekerjaan yang sedang disupervisi dapat diketahui kekurangannya, bukan semata-mata kesalahannya untuk dapat diberitahu bagian yang perlu diperbaiki. Secara sematik, supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar, belajar, serta pada khususnya. Selanjutnya ini prinsip supervisi pendidikan. Supervisi bersifat memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada guru dan staf. Selanjutnya pemberian bantuan dan bimbingan dilakukan secara langsung, artinya bahwa pihak yang mendapatkan bantuan bimbingan tersebut tanpa dipaksa atau dibukakan hatinya dapat merasa sendiri serta sepadan dengan kemampuan dapat mengatasinya. Selanjutnya apabila supervisor merencanakan akan memberikan saran atau umpan balik, sebaiknya disampaikan segera mungkin agar tidak lupa. Selanjutnya yakni yang keempat itu ada kegiatan supervisi sebaiknya dilakukan secara berkala, misalnya 3 bulan sekali, bukan menurut minat dan kesempatan yang dimiliki oleh supervisor. Misalnya yang terjadi selama supervisi berlangsung hendaknya mencerminkan adanya hubungan yang baik antara supervisor dan yang disupervisi. Selanjutnya yaitu ada proses supervisi pendidikan di mana tahap penyusunan program supervisi, selanjutnya tahap persiapan, selanjutnya tahap pelaksanaan dan tahap tindak lanjut. Melaksanakan menurut pembinaan dan perbaikan dari hasil temuan pada saat supervisi, melaksanakan supervisi pembelajaran. Teknik supervisi pendidikan yaitu ada teknik perorangan di mana mengadakan kunjungan kelas, mengadakan observasi kelas, mengadakan wawancara. Selanjutnya teknik kelompok, mengadakan pertemuan rapat or meeting, mengadakan diskusi kelompok, mengadakan penataran dan seminar. Selanjutnya standarisasi supervisi pendidikan. Untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan, kriteria tersebut dapat dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Standar pelaksanaan ialah suatu pernyataan mengenai kondisi-kondisi yang terjadi bila suatu pekerjaan dikerjakan secara memuaskan. Dengan
Presentasikan karya Kons dan O'Donnell Murdick mengemukakan 5 ukuran kritis sebagai standar. Yang pertama fisik, yang ketiga ongkos, yang kedua ongkos, yang ketiga program, yang keempat pendapatan, dan yang kelima standar yang tak dapat diraba. Di antara standar-standar yang telah dikemukakan, standar intangible merupakan standar yang sulit diukur, biasanya tidak dinyatakan dalam ukuran kuantitatif. Modernisasi supervisi pendidikan, lalu lanjut ke fungsi supervisi pendidikan, di mana fungsi ini akan mutu pembelajaran, fungsi memicu unsur yang terkait dengan pembelajaran, serta fungsi membina dan memimpin. Baiklah, sekian presentasi dari saya Rahmadia selaku anggota dari kelompok 11 mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf selama presentasi ada kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.